Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat database penjualan dengan menggunakan Microsoft Access dan membuat relasi antar tabel tersebut. Pertama-tama adalah membuka Microsoft Access. Di sini menggunakan Microsoft Access 2010, tetapi jika ingin menggunakan yang lainnya juga bisa. Kita buka Microsoft Access 2010, klik 2 kali. Tunggu sebentar, setelah muncul seperti ini, kita klik blank database, kemudian di sini ada file name database1.accdb. Boleh kita ubah. Di sini akan dirubah menjadi penjualan pakaian 3. Kemudian kita bisa lihat simpannya di mana. Kita pindahkan. Saya akan menyimpan di data D, kemudian di basis data. Kemudian kita pilih OK. Setelah sudah, kita pilih create. Nah, setelah muncul seperti ini, bisa kita pilih view, kemudian kita pilih design view. Di sini tabel 1 nama table name-nya. Ini akan saya rubah menjadi penjualan barang. Oke. Setelah seperti ini bisa langsung diisikan. Nah, di sini ada bentuk kunci, itu adalah primary key, dan itu berfungsi untuk membedakan antara baris satu dengan yang lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Nah, ini bisa langsung kita isikan. Di sini ID-nya akan saya rubah menjadi nomor. Data tipenya auto number. Kemudian ada ID barang. Data tipe teks. Ada nama barang. Data tipe teks. Nah, di sini teks ini bisa kita rubah. Di sini ada sampai 255. Itu bisa kita rubah sesuai keinginan masing-masing, bisa menjadi 30, 50 atau berapapun. Tapi di sini tidak akan saya ubah. Dan kemudian setelah ada nama barang, ada harga. Ini menggunakan currency karena kita menggunakan nominal rupiah. Kemudian ada stok. Data tipenya number karena angka. Kemudian ada ID supplier. Data tipenya juga teks. Setelah selesai bisa kita klik kanan save atau juga CTRL-S. Klik kanan save. Sudah tersimpan, klik kanan close. Nah, untuk membuat yang baru kita bisa pilih create. Kita pilih table design. Kita pilih view, design view. Kemudian bisa langsung diisikan. Di sini ada nomor. Data tipenya auto number. Di sini dibuat primary key. Kemudian ada ID supplier. Data tipe teks. Ada nama supplier. Data tipe teks. Ada nomor telepon. Data tipe teks. Kemudian ada alamat. Data tipe teks. Setelah selesai, klik kanan save. Ini kita rubah menjadi penjualan supplier. Oke. Klik kanan, close. Kita buat baru lagi. Klik create, table design,
kemudian view, pilih design view, kemudian boleh diisikan. Di sini dibuat nomor, kemudian di sini auto number, ini primary key, ini ID pembayaran, di sini teks, kemudian tanggal, di sini date time, ada total bayar, di sini currency karena ini adalah hasil total dari yang dibeli, kemudian ada ID transaksi, data tipe teks, klik kanan save, ini jadi penjualan pembayaran. Oke, klik kanan close, kemudian baru lagi pilih create table design, kemudian view, pilih design view, kemudian langsung isikan nomor, auto number, ini primary key, kemudian ID transaksi, teks, ini ID barang, teks, ini ID pembeli, ini juga teks, kemudian ada tanggal, ini date time, kemudian ada keterangan, ini teks, klik kanan save, ini penjualan transaksi, oke, klik kanan close, kemudian buat baru lagi, pilih create, klik table design, view, design view, langsung diisikan, ini nomor, data tipe auto number, ini primary key, kemudian ID pembeli, ini teks, kemudian nama pembeli, ini teks, kemudian nama barang, ini teks, kemudian alamat, ini juga teks, kemudian keterangan, ini juga teks, kemudian ada jumlah beli. Ini number. Klik kanan save. Ini menjadi penjualan pembeli. Kemudian oke. Klik kanan close. Nah, kemudian untuk kita mengisikannya, pertama-tama kita harus membuat query-nya. Caranya adalah kita klik create, kemudian pilih query design. Nah, setelah seperti ini kan muncul penjualan barang, penjualan pembayaran, penjualan pembeli, penjualan supplier, dan penjualan transaksi. Ini kita pilih salah satu seperti penjualan barang, kemudian kita pilih add, setelah muncul kita pilih close. Nah, yang ada di sini harus kita pindahkan ke bawah dengan cara kita klik dua kali. Semuanya kita klik dua kali, 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 klik dua kali.
Setelah sudah, kita klik kanan, save. Ini query 1 kita ubah menjadi query barang. Kemudian OK. Setelah udah, kita klik kanan, close. Buat lagi, create, query design, kemudian penjualan pembayaran, add, muncul, close. Kita klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Setelah sudah, klik kanan save. Ini menjadi query pembayaran. Kemudian OK. Klik kanan, close. Lakukan lagi, create, query design, penjualan pembeli, add, muncul, close. Kita klik 2 kali, 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 klik 2 kali. Nah, ini kan ada tanda turun ke bawah, berarti masih ada. Kita turunkan ke bawah, kemudian kita klik 2 kali. Setelah sudah, kita klik kanan save. Ini kita ubah menjadi query pembeli. Kemudian OK. Klik kanan, close. Lakukan lagi, create, query design, penjualan supplier, add. Setelah muncul close, kita klik 2 kali, 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 klik kanan, save. Ini ubah menjadi query supplier. Kemudian OK. Klik kanan, close. Lakukan lagi, create, query design, kemudian penjualan transaksi, add, muncul, close. Kita klik 2 kali, 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 klik 2 kali. Setelah muncul, kita klik kanan, save. Ini kita ubah menjadi query transaksi. Oke. Klik kanan, close. Nah, untuk menyisipkannya, kita bisa misalnya klik query barang, kemudian kita klik create, pilih menu form. Setelah muncul seperti ini, kita pilih view, design view, muncul seperti ini, kita turunkan ke bawah, kemudian kita klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah. Ini kita pilih record operation. Nah, di sini ada pilihan add new record, delete record, duplicate record, print record, save record, dan undo record. Nah, ini berfungsi untuk add new record untuk membuat data yang baru, delete record untuk menghapus, duplicate record untuk perubahan status atau membuat yang ganda, save record untuk menyimpan, dan undo record untuk membatalkan. Nah, di sini akan dibuat dalam 3 bentuk, yaitu untuk simpan, baru, dan batal. Nanti akan menggunakan save record, add new record, dan undo record. Di sini kita menggunakan save record dulu, kemudian pilih next. Di sini text, ini kita ubah menjadi simpan. Kemudian next, ini juga kita ubah menjadi simpan. Finish. Ini boleh kita rapikan. Nah, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, kemudian add new record, next. Ini pilih text. Ini kita ubah menjadi baru. Kemudian ini next, ini juga kita ubah menjadi baru.
finish, kita rapikan. Nah, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, pilih record operation, undo record, next, ini text, kemudian ini ubah menjadi batal, pilih next, ini juga kita ubah jadi batal, finish, ini kita rapikan. Oke, setelah seperti ini bisa kita langsung klik kanan save. Ini tidak usah kita ganti, langsung OK. Kemudian kita klik kanan close. Nah, lakukan ulang untuk query pembayaran, query pembeli, query supplier, dan query transaksi. Kita lakukan ulang, klik query pembayaran. Maaf, ini kita closekan saja. Kita klik sekali, kemudian pilih create, pilih form, kemudian view, pilih design view, kita turunkan ke bawah, kita tambah button, klik 2 kali, tahan, turunkan ke bawah, record operation, ini kita pilih save record, next, kemudian ini text, ini ubah menjadi simpan, kemudian next, ini juga kita ubah menjadi simpan, ini finish, lalu kita rapikan. Oke, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, add new record, next, ini text, ini ubah menjadi baru, kemudian next, ini juga kita ubah menjadi baru, finish, kita rapikan. Oke, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, undo record, next, ini text, ini kita ubah menjadi batal, kemudian next, ini juga kita ubah menjadi batal, kemudian finish, ini kita rapikan. Klik kanan save, oke, klik kanan close, lakukan ulang query pembeli, create, form, view, design view, kita turunkan ke bawah, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, save record, next, ini text, ini ubah menjadi simpan, ini next, ini juga ubah menjadi simpan, finish, boleh dirapikan. Oke, tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, add new record, next, ini text, ini kita ubah menjadi baru, kemudian next, ini juga kita ubah menjadi baru, kemudian finish, langsung kita rapikan. Oke, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, undo record, next, ini text, ini kita ubah menjadi batal, next, ini juga diubah menjadi batal, finish, lalu kita rapikan. Oke, klik kanan save, ini oke, klik kanan close, kemudian query supplier, kita klik query supplier, klik create, form,
kemudian view, design view, ini turunkan ke bawah, kemudian klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, save record, next, ini text, ini ubah menjadi simpan, next, ini juga ubah menjadi simpan, finish, ini dirapikan saja, oke, kita tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, ini add new record, next, ini kita text, ini ubah menjadi baru, next, ini juga baru, finish, kita rapikan, oke, tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, undo record, next, text, ini batal, next, ini juga ubah menjadi batal, kemudian finish, lalu dirapikan, kemudian klik kanan save, oke, klik kanan close, kemudian query transaksi, klik query transaksi, create, form, kemudian view, design view, kita turunkan ke bawah, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, save record, next, ini text, ini ubah menjadi simpan, next, ini juga ubah menjadi simpan, finish, kemudian dirapikan, oke, tambah lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, record operation, add new record, next, ini text, ini ubah menjadi baru, kemudian next, ini juga baru, finish, kita rapikan, oke, kita tambah lagi, satu lagi, klik 2 kali button, tahan, turunkan ke bawah, pilih record operation, kemudian undo record, next, ini text, ini kita ubah menjadi batal, kemudian next, ini juga batal, kemudian finish, ini dirapikan, oke, klik kanan save, ini oke, klik kanan close. Nah, kemudian langsung kita isikan saja seperti di query barang, query pembayaran, query pembeli, query supplier, dan query transaksi. Caranya kita klik 2 kali saja, langsung kita isikan. Nah, di nomor ini tidak perlu kita isikan, nanti akan berurut sendiri. Langsung dari ID barang, kita isi A01, nama barang jaket hoodie, harga 75.000, stoknya ada 50, ID suppliernya ada B102, kemudian kita simpan, baru klik baru, kita klik lagi ada A02, nama barang kerudung jilbab, ,
Harga 25.000, stok ada 50, ID suppliernya B103, kita simpan, buat baru lagi, ID barang ada A03, nama barang ada drop brisket, harga 50.000, stok 50, ID supplier B104, kita simpan, baru lagi, ID barang A04, nama barang hijab pasmina, harga 35.000, stok 50, ID supplier ada B105, simpan, baru lagi, ID barang A05, nama barang celana baggy pants, harga 80.000, stok 50, ID supplier B106, kita simpan, setelah selesai kita klik kanan save, kita klik kanan close, nah kita isi query pembayarannya, klik 2 kali, kemudian kita isi ID pembayarnya ada B102, tanggalnya ada tanggal 1 bulan 1 2020, total bayarnya ada 750.000, ID transaksinya D110. Maaf, di sini tadi ada ID pembayarannya ada J10, kemudian kita simpan, baru di sini ada ID-nya J11, tanggal 02/01/2020, total bayar 125.000, ID transaksinya D113, simpan, baru lagi, ID pembayaran J12, tanggal 03/01/2020, total bayar 350.000, ID transaksi D112, simpan, baru, ID pembayaran J13, tanggal 04/01/2020, total bayar 105.000, ID transaksi D111, simpan, baru. Nah, kemudian ada J14, tanggal 05/01/2020, total bayar 1.200.000, ID transaksi D114, kemudian simpan, baru. Setelah selesai, klik kanan save, klik kanan close, kemudian kita isi query pembeli, klik 2 kali, kemudian ID pembelinya ada D110, nama pembeli ada Tono, nama barangnya ada jaket hoodie,
alamat Medan, keterangannya S dan M, jumlah belinya ada 10, kita simpan, baru, kemudian ID pembeli ada D111, nama pembeli ada Lucy, nama barang ada hijab pasmina, alamat Medan, keterangan tidak ada, jumlah beli 3, simpan, baru, ID pembeli D112, nama pembeli Yana, nama barang Tok Biscuit, alamat Tanjung Merawa, keterangan M, jumlah beli 7, simpan, baru, ID pembeli D113, nama pembeli Dina, nama barang kerudung jilbab, alamat Tanjung Merawa, keterangan tidak ada, jumlah beli 5, simpan, baru, ID pembeli ada D114, nama pembeli Aan, nama barang ada celana baggy pants, alamat Lubuk Pakam, keterangan XL dan L, jumlah beli 15, simpan, baru, klik kanan save, klik kanan close. Kemudian isi query supplier, klik 2 kali, kemudian isikan ID supplier ada B102, nama supplier Winda, nomor telepon 0813 5612 7122, alamat ada di Lubuk Pakam, simpan, baru, ID supplier ada B103, nama supplier Lina, nomor telepon 0852 3214 6574, alamat ada di Medan, simpan, baru, ID supplier ada B104, nama supplier ada Bagus, nomor telepon 0812 7654 3210, alamat di Perbaungan, simpan, kemudian buat baru lagi, ID supplier ada B105,
Nama supplier ada Rizky, nomor telepon 0822 1523 7978, alamat di Tanjung Merawah, simpan, baru, ID supplier B106, nama supplier Indah, nomor telepon 0823 1101 5640, alamat ada di Tanjung Merawah, simpan, baru, klik kanan save, klik kanan close, kemudian isikan query transaksi, ID transaksinya C01, ini tidak ada, ini ID barang A01, ID pembelinya D110, tanggalnya 01/01/2020, keterangan S dan N, simpan, baru, ID transaksi C02, ini tidak ada, ID barangnya A02, ID pembeli D113, tanggal 02/01/2020, keterangannya juga tidak ada, simpan, baru, ID transaksi C03, ini tidak ada, ID barangnya A03, ID pembelinya D112, tanggal 03/01/2020, keterangan M, simpan, baru, ID transaksinya C04, ini tidak ada, ID barangnya A04, ID pembeli D111, tanggalnya 04/01/2020, keterangannya tidak ada, kemudian simpan, baru lagi ID transaksi C05, ini tidak ada, ID barangnya A05, ID pembelinya D114, tanggal 05/01/2020, keterangan XL dan L, simpan, baru, klik kanan save, klik kanan close, kemudian untuk melihat laporannya bisa kita klik query barang, kita pilih grid, kita pilih report wizard, ini kita pindahkan ke sebelah, kita pilih next, ini kita pilih next, kemudian ini kita urutkan paling atas ada dari nomor, kemudian kita pilih next, ini next, kemudian finish. Nah, ini untuk query barang. Untuk query pembayaran bisa kita
klik query pembayaran, kemudian create, pilih report wizard, kita pindahkan ke sebelah, pilih next, ini next, kemudian ini kita paling atas pilih nomor, kemudian next, ini next, kemudian finish. Nah, ini query pembayaran. Kemudian kita lihat laporan query pembeli, kita klik query pembeli, pilih create, pilih report wizard, kita pindahkan ke sebelah, kita pilih ini next, ini next, ini nomor, kemudian next, ini juga next, kemudian finish. Nah, kemudian setelah seperti ini, kemudian kita klik query supplier, create, report wizard, pindahkan ke sebelah, next, next, ini kita pilih nomor, next, next, finish. Ini laporan dari query supplier dan query transaksi, kita klik, pilih create, kemudian report wizard, kita pindahkan ke sebelah, ini kemudian next, ini next, ini kita pilih nomor, kemudian next, next, ini finish, dan ini query transaksi. Setelah selesai, kita klik kanan, pilih close all. Setelah itu, setelah kita selesai melihat laporannya dan sudah diisikan juga semuanya, kemudian kita buat relationship-nya atau membuat relasinya, yaitu dengan cara klik database tools, kemudian kita pilih relationships. Di sini ada penjualan barang, penjualan pembayaran, penjualan pembeli, penjualan supplier, dan penjualan transaksi. Kita pilih penjualan barang, kita add, dan penjualan pembayaran kita add, kemudian penjualan pembeli kita add, penjualan supplier kita add, penjualan transaksi juga kita add, kemudian close. Setelah seperti ini, boleh langsung kita isikan di mana yang menurut kalian sama, seperti di nomor, atau kita menggunakan yang lain saja, jangan nomor. Di sini leave table name-nya kita buat dari penjualan barang, leave column name-nya kita buat nama barang. Di sini right table name-nya ada di penjualan pembeli, right column name-nya ada nama barang, kemudian oke, ini kita create. Nah, hasilnya seperti ini. Juga bisa yang lainnya, seperti ID barang, kita klik 2 kali. Nah, di sini create new, ini kita pilih penjualan barang. Di sini kita pilih penjualan barang. Di sini kita pilih ID barang. Di sini kita pilih penjualan transaksi. Dan ini juga ID barang. Oke. Kemudian pilih create. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada ID supplier. Kita klik 2 kali, pilih create name, pilih create new. Di sini ada penjualan barang, sini ada ID supplier, ini ada penjualan supplier, sini juga ada ID supplier, kemudian oke. Ini kita pilih create. Nah, seperti ini. Kemudian ada tanggal, di sini kita klik 2 kali, kemudian create new. Ini kita pilih penjualan pembayaran. Di sini ada tanggal, kemudian di sini ada di penjualan transaksi, ini kita pilih tanggal. Ini oke.
kemudian ini create. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada ID pembeli. ID pembeli kita klik 2 kali, create new. Di sini ada penjualan pembeli. Di sini kita pilih ID pembeli. Di sini ada di ID penjualan transaksi. Kemudian di sini ID pembeli. Oke. Ini create. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka sudah jadi relasi antar tabelnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.